teman-teman, selamat datang di Diet Mukbang. Kali ini kita sudah sampai di edisi yang ke-28 ya, kalau nggak salah ya. Aduh, sampai lupa sendiri sampai edisi keberapa ya. Oke, sebelum kita bahas ke materi kita, gimana sih Allah melangsingkan kita. Nah, kita akan bahas tentang apa dulu ya. Aduh, hari ini kerudung warnanya lucu banget. Sebenarnya saya sih nggak terlalu suka ya warna biru kayak gini, tapi kok saya pakai gitu ya. Itu ada kaca di sebelah saya. Saya pakai kok lucu gitu ya. Ini sebenarnya cuma dikasih sama orang sih ya, karena ibu yang kasih ini nggak bisa pakai kerudung pasmina. Jadi banyak banget dia kasih saya kerudung pasmina. Hai ibu, makasih ya kerudungnya. Oke, jadi kayak lucu, kayak saya itu pakainya kayak orang India gitu ya. Oh iya, kenapa sih kalau kita pakai kerudung pasmina itu kok kelihatannya bagus gitu ya? Itu tergantung dari ini kita ya, tergantung dari bentuk wajah kita. Dulu waktu saya masih gemuk besar gitu ya, kan pipi saya juga gini kan, dia tembem gini gitu. Jadi pas pakai kerudung pasmina itu nggak bisa yang oval kayak gini, dia jatuhnya kan kayak gini. Jadi pasminanya kayak ngelengkuk-ngelengkuk gini, jadi jelek. Dulu saya juga nggak bisa pakai kerudung pasmina ya, tapi setelah wajah saya jadi tirus, jadi kayak lonjong gitu ya, sekarang pakai kerudung pasmina ya fine aja sih ya, jadi cocok aja. Oh, ternyata cocok atau nggak cocok itu bisa tergantung dari ini kita ya, dari bentuk wajah kita ya. Oke, jadi kalau mau pakai kerudung pasmina yang cantik, yuk wajahnya ditilusin dong. Salah satunya dengan diet mukbang. Oke, nah sekarang sebelum kita bahas seperti biasanya, kita akan bahas makanan saya dulu ya, apa yang saya makan. Ini ada buah naga. Makanan saya yang pertama, kan tadi saya habis olahraga ya, jadi karena kalau olahraga saya terbiasanya nggak makan, jadi memang olahraga dalam perut kosong. Karena kalau saya olahraga makan itu biasanya jatuhnya ngantuk banget, jadi kayak mau ngangkat itu kayak nggak bisa fokus. Jadi tapi kalau kita keadaan perut kosong itu ngangkatnya bener-bener fokus gitu ya. Nah, ini ada buah naga, jadi makanan saya yang pertama, kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang berprinsip makan yang pertama harus protein dulu, itu ada, monggo silahkan. Tapi saya nyamannya makan yang pertama adalah buah dulu. Yang penting jatuhnya kita nggak ngantuk gitu lah ya, dan buahnya jangan terlalu berlebihan juga ya. Saya cukup makan buah naga satu, sama nanti kalau tomat ini kan dia gulanya nggak terlalu tinggi banget ya, jadi nggak bikin ngantuk gitu. Biasanya kalau kita makan karbohidrat yang simple gitu, karbohidrat simplek kayak yang mengandung gula-gula itu, nanti kan kita jatuhnya setelah makan jadinya ngantuk ya. Nah, tapi kalau seandainya buahnya cuma sedikit, cuma 1 atau 2 itu biasanya jatuhnya nanti nggak ngantuk gitu aja sih. Takutnya kebanyakan orang takut makan buah atau makan karbohidrat simplek itu di situ ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada sayur. Ini sayur kembang kol. Ini saya tumis sebentar ya, jadi dia masih kondisi yang kriuk-kriuk. Ini saya tumis dengan sambal juga pedas. Kemudian ini ada ubi ungu sebagai karbohidrat ya. Ini sayur, buah, karbohidratnya ada ubi ungu. Terus di sini ada ayam. Ayamnya ini ayam saya sambelin. Kemudian di sini ada telur, di sini ada kacang tanah sebagai proteinnya. Jadi proteinnya ada 3, kemudian ada karbohidratnya, ada sayur, ada buah. Nah, itu aja sesimpel itu sih sebenarnya ya. Nah, karena kenapa hari ini sudah nggak ada nasi, saya nggak ngambil nasi hari ini karena sudah ada ini ubi ungunya udah banyak banget ya, udah banyak banget, insya Allah cukup lah ya. Terus di kacang ini juga ada apanya? Juga ada karbohidratnya juga. Saya sambil makan ya, soalnya lapar banget. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, seperti biasa ya, makan itu harus beragam. Jadi kita nggak bisa makan hanya satu hari cuma karbohidrat toh, atau cuma sayur sama buah toh, atau teman-teman pilih-pilih aja cuma protein toh gitu ya. Nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi makanan itu harus beragam. Tubuh kita juga butuh karbohidrat juga. Ini adalah energi tercepat yang bisa diambil tubuh. Ya, jadi tubuh nggak bisa langsung teman-teman ngandelin protein doang tapi karbohidratnya nggak dipenuhi, itu nanti secara mekanisme tubuh kita akan terganggu ya teman-teman ya. Terutama mesti jatuhnya kalau teman-teman kekurangan karbohidrat, biasanya teman-teman akan kesulitan buang air besar. Oke? Nah, sekarang gini ya, materi kita selanjutnya di edisi yang ke-28 ini kita mau bahas tentang gimana sih Allah melangsingkan kita. Nah, teman-teman tahu tidak ya, waktu kita masih mualaf misalnya ya, waktu kita masih mualaf itu biasanya agama Islam itu ya, itu tidak langsung memberondong, langsung dikasih semua tata caranya ibadah begini ya. Wahyu itu kan diturunkan
sedikit-sedikit ya. Tata cara bagaimana orang masuk Islam itu kan diturunkan secara sedikit-sedikit gitu ya. Bahkan bertahun-tahun ya. Saya lupa berapa tahun Islam itu diturunkan ya. Tapi memang dia secara ibadahnya tidak seperti yang kita tahu sekarang yang namanya Islam itu ya syahadat, sholat, zakat gitu ya. Nah, tapi kan semuanya itu dari lima rukun Islam itu kan dia diturunkannya kan perlahan-lahan, nggak langsung makbrek. Ini loh, kalau kamu mau Islam, Nabi Muhammad, kalau kamu mau masuk Islam, ya kamu harus bisa syahadat, bisa sholat, bisa zakat, bisa ini ya, bisa naik haji gitu ya. Nah itu tidak ya teman-teman ya. Jadi memang diturunkannya secara bertahap. Dari mengucapkan syahadat dulu, kemudian baru ada perintah sholat, kemudian baru ada perintah zakat untuk berinfak dan lain sebagainya. Oke? Nah sekarang kalau kita mau menyangkutkan dengan yang namanya diet itu kan polanya Allah ya. Polanya Allah bagaimana Allah membentuk mental keimanan seseorang gitu ya, mental keimanan. Nah demikian juga dengan diet ini kan soal perkara mental ya. Kalau teman-teman ingin memahami, mereka yang sukses diet atau mereka yang benar-benar diet permanen itu mereka memang yang memiliki mental yang luar biasa. Jadi diet itu intinya adalah kita sedang ngadu mental teman-teman ya. Nah diet itu ngamen ya, kita sedang ngadu mental untuk kita membentuk pola kita ya, membentuk pola kita. Artinya kalau dalam Islam kita sedang membentuk keimanan kita. Nah cara Allah untuk membentuk keimanan seseorang itu adalah yang pertama sekali dengan mengucapkan syahadat. Kalau kita diet, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita berniat untuk diet. Aku mau diet ya, aku sudah nggak bisa berbadan seperti ini lagi. Aku sudah nggak bisa, mungkin kamu beralasan ya, aku sudah nggak bisa berbadan seperti ini lagi. Aku juga sudah nggak bisa menerima cibiran dari orang, bulian dari orang dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang juga bisa menjadi alasan kenapa kita harus bersyahadat untuk diet ya. Oke, ada juga yang kepepet karena mungkin diminta suaminya untuk berdiet ya. Oke. Nah, itu pun juga bisa menjadi alasan. Begitu juga dengan Islam. Mungkin ketika kita mualaf ya, kita mau masuk Islam karena kita terpesona dengan caranya Islam. Atau mungkin karena calon istri kita adalah seorang Islam, kita mau masuk Islam gitu ya. Nah, semua punya sebab dia bersyahadat. Oke, begitu juga dengan kita diet. Mesti ada alasannya kenapa kok jenengan mau membentuk mental sebagai seorang pediet. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana cara Allah untuk mendidik keimanan, untuk membentuk keimanannya ya, yaitu dengan mengatur sholatnya, dengan meminta kita untuk sholat yang pertama sekali, menegakkan sholat, dan sholat itu adalah tiang agama. Sholat ini ya nggak harus yang langsung kamu harus sholat itu harus khusyuk dan lain sebagainya, tidak ya. Jadi pertama sekali adalah mengatur waktu ya. Sholat itu adalah tentang mengatur waktu untuk masalah ikatannya dengan Allah, untuk masalah kekhusyuan dan lain sebagainya, itu kan nanti menyusul ya. Yang penting kita bisa meluangkan waktu untuk sholat dalam kesibukan kita. Meskipun itu terlihatnya so simple, tapi tidak semua orang bisa on time. Sholatnya itu bisa on time dari subuh, terus zuhur, dari asar gitu ya. Padahal sejatinya makin on time sholatnya seseorang, berarti keimanannya semakin tebal. Ukuran dari keimanan seseorang bisa diukur dari cara dia sholat, waktu dia sholat. Nah, begitu pun kalau kita hubungkan dengan ketika kita diet ya teman-teman ya. Yang namanya kita membentuk pola hidup ya, itu yang pertama sekali teman-teman harus miliki memang harus waktu. Sama juga dengan Islam, meluangkan waktu, melonggarkan waktu untuk bisa sholat ya. Begitupun juga dengan diet, karena kadang yang menjadi masalah kita, yang namanya diet itu kan 80% itu kan dari pola makan kita ya kan, dari pola makan kita ya. Pengaturan pola makan itu yang biasanya diutamakan dalam sebuah diet. Oke. Nah, padahal tubuh kita itu sebenarnya sama dengan sholat, sama dengan keimanan. Tubuh kita itu menghendaki semua yang kita lakukan teratur, ada waktunya, ada jadwalnya. Karena kalau tubuh kita itu kan sama ya, dia bisa mendeteksi waktu, dia bisa mendeteksi waktu malam, dia bisa mendeteksi waktu siang. Tubuh kita juga bisa mendeteksi ketika kita makan pada waktunya, misalnya makan pagi,
makan siang, makan sore, atau makan malam, itu tubuh biasanya akan bisa membaca. Oh, ini sudah jam 7, kamu waktunya makan ya biasanya ya. Nah, nanti kemudian enzim-enzim itu semua mempersiapkan. Nah, itu yang dilakukan tubuh kita. Sama. Jadi ketika kita berpola hidup yang teratur sesuai dengan waktunya, kalau setiap hari kita makan jam 7, setiap hari terus makan jam 7, jam 12, terus kita makan jam 4, terus kita makan jam 8, itu akan dibaca tubuh sebagai sebuah pola. Nah, ketika pola itu terbentuk, jadi tubuh lebih gampang bekerja. Oke, lebih ada persiapan, tubuh lebih ready untuk memproses semua makanan yang kita masukkan. Nah, jika teman-teman ingin memulai diet setelah mengucapkan niat untuk berdiet, setelah mengucapkan syahadat untuk berdiet. Nah, yang kedua adalah teman-teman menyediakan waktu. Oke, menyediakan waktu, teman-teman susun. Oh, aku mau makan ya. Aku akan meluangkan waktu untuk makan. Ibaratnya itu adalah sholat ya. Ibaratnya sholat yang pertama sekali, waktu untuk makan. Karena kita wanita itu, kita kan pekerjaannya banyak ya teman-teman ya. Kesalahan kita yang cenderung kita lakukan adalah kita terlalu mengorbankan diri sehingga kita sampai nggak memikirkan waktu makan kita. Kita cenderung menunda. Ini belum nyuci, makannya nanti aja. Ini belum. Masih anak-anak lagi dan lain sebagainya. Padahal saya sendiri yang sudah terbentuk mentalnya, saya tidak melakukan itu. Kalau saya sudah waktunya makan, saya terbiasa melakukan semua pekerjaan saya itu paling awal, di awal. Jadi saya bangun pagi jam 4, terus saya melakukan semua pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan semuanya selesai, tapi saya melakukan pekerjaan itu dengan sangat cepat teman-teman ya. Jadi nggak kebanyakan iklan, nggak kebanyakan nyambi sana sini. Saya lakukan itu biasanya saya sekitar jam 8 itu sudah selesai. Nah, jam 8 ke atas itu saya gunakan untuk olahraga. Kemudian setelah olahraga baru saya makan gitu. Jadi memang saya benar-benar menyediakan waktu, dan itu saya lakukan setiap hari. Padahal saya juga termasuk orang yang sibuk ya teman-teman ya, yang full deadline, jadwal saya padat, banyak sekali yang saya urusi. Jadi saya nggak cuma ngurusi keluarga tok, saya ngurusi TPA, saya juga ngurusi dan lain sebagainya, banyak ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan mereka yang yang gagal diet itu ya karena memang mereka tidak menyediakan waktu yang spesifik untuk menjalankan polanya. Jadi mereka terlalu sibuk dengan urusannya sampai waktu makan aja nggak punya. Nah, coba teman-teman, diibaratkan sebagai sholat, makan itu diibaratkan sebagai sholat, teman-teman coba makan tepat waktu, pada waktunya. Nah, misalnya teman-teman bikin jadwal ya, teman-teman mau sarapan. Kalau teman-teman biasa sarapannya jam 7 pagi, ya sudah, setiap jam 7 pagi teman-teman sarapan. Lakukan itu terus. Nah, nanti jam 7 setelah 4 jam, jam 11 teman-teman akan lagi 4 jam lagi, 12, 13, 14, 15, jam 3 teman-teman makan lagi. Nah, itu stop, terakhir makan. Kalau sholat itu 5 waktu, jadi kalau misalnya kalau makan itu ya 3 kali ya, 3 kali ya normalnya ya. Kalau teman-teman mau bikin 5 kali, monggo. Untuk mungkin yang punya keluhan lambung kan harus makan sering ya. Oke, teman-teman bikin 5 kali selang 2 jam, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting lakukan itu dengan teratur. Nah, teman-teman usahakan untuk melonggarkan waktunya untuk makan apapun yang terjadi. Karena makan itu penting teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa menyepelekan waktu makan terus umur hidup. Teman-teman kesampingkan untuk nggak makan, itu nggak bisa teman-teman. Adapun nanti apa yang teman-teman makan itu dipikir carry aja. Itu dipikir belakangan aja. Ya, yang penting teman-teman menyediakan waktu dalam kesibukan teman-teman. Sekarang kan wanita banyak yang berkarir ya kan, banyak yang tugasnya banyak gitu ya. Nah, ini tantangan bagi kita para wanita karir, agar gimana caranya kita tetap konsisten untuk menjaga pola kita di sela-sela kesibukan kita. Karena karir teman-teman itu bisa jadi senjata makan tuan. Makanya kebanyakan wanita yang berkarir bukannya jatuhnya malah kurus karena kebanyakan kerjaan, tapi jatuhnya justru malah gendut karena mereka meninggalkan pola-polanya, meninggalkan makannya, meninggalkan olahraganya, kemudian juga meninggalkan mau masak untuk dirinya sendiri. Itu sudah kesusahan sendiri karena nggak menyediakan waktu.
Nah, seperti hanya dengan sholat, teman-teman semakin sholat tepat waktu, semakin juga teman-teman akan keimanannya akan semakin bertambah. Begitu juga dengan diet, semakin teman-teman bisa mengatur waktu, misalnya satu aja dulu, untuk makan dulu. Untuk makan dulu lah ya. Kan kalau kita sudah misalnya kalau kita Islam ya, kita Islam terus kita sudah sholat, itu nanti ketika kita enteng, ketika kita merasa ringan dalam melakukan sholat, kemudian nanti ditambah ibadah-ibadah yang lain, misalnya infak, ditambah lagi dengan zakat, ditambah lagi dengan berhaji dan lain sebagainya, itu ditambah lagi dengan puasa juga ya, itu nanti akan menjalaninya akan semakin ringan. Begitu juga dengan diet. Apa yang bisa teman-teman lakukan paling mudah ya, misalnya makan, kemudian tidur ya, itu lakukan dulu. Yang paling mudah yang mana teman-teman lakukan. Nah, kalau yang mudah itu bisa teman-teman lakukan ya, teman-teman lakukan. Nah, apalagi nanti yang berat-berat itu nanti akan menyusul mudah dengan sendirinya. So that simple. Oke teman-teman. Nah, kita sedang berdiet dengan caranya Allah ya. Caranya Allah mendidik mental kita menjadi memiliki iman yang tinggi, memiliki iman yang bagus, memiliki iman yang konsisten. Begitu juga dengan diet. Ketika kita belajar untuk konsisten dan menyisakan waktu di sela-sela kesibukan kita, itu pun nanti akan membentuk mental diet. Mental diet itulah nanti yang akan bisa mensukseskan teman-teman. Karena kita diet bukan hanya untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi seumur hidup. Oke teman-teman. Bye! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk bisa mendapatkan video yang lebih berkualitas lagi. Bye-bye!